besar banget, tapi nggak ketahuan kalau itu buzzer. Justru hoax-hoax yang fenomenal itu ya dipraktekkan dan ditunjukkan oleh petahana. Ada yang percaya, yang bongkoan percaya karena memang bagian dari kampreto ya ada masalah kan. Tapi ini bisa berpengaruh sama pemilih yang baru, yang awal, yang mereka baru memilih sekarang atau masih mereka kemarin tuh baru satu kali memilih atau seperti itu. Jadi pemilih muda ya, milenial seperti itu. Saya rasa itu bisa bahkan sehari sebelumnya atau pada saat di bilik suara begitu ya, itu bisa sangat terjadi. Fenomena migrasi suara pemilih dalam Pilpres 2019 membuat persaingan antara kedua paslon semakin sengit. Survei Litbang Kompas menunjukkan memang paslon 01 Jokowi Ma'ruf masih unggul dibandingkan dengan paslon 02 Prabowo Sandi. Namun tren elektabilitas 01 menurun. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai adanya migrasi suara dari 01 ke 02 dan juga ada yang menjadi undecided voters. Namun TKN melihat bahwa penurunan elektabilitas paslon 01 ini disebabkan oleh maraknya penyebaran hoax yang belakangan semakin gencar pada menit-menit terakhir menjelang Pilpres ini. Lantas seberapa besar pengaruh penyebaran hoax pada elektabilitas paslon dan seberapa besar pengaruhnya tersebut? Kami akan mengungkap hanya di Inside Story bersama saya Arif Perkasa. Seiring makin dekatnya waktu pemungutan suara Pilpres dan Pileg 2019, masyarakat terus disuguhi dengan informasi bohong dan menyesatkan atau hoax. Aneka jenis dan bentuk hoax memapar masyarakat hampir di setiap saat, baik dari sosial media hingga sumber informasi lainnya. Bahkan Kemenkominfo merilis data peningkatan hoax sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019. Sepanjang interval itu terdapat 62 konten hoax yang beredar di internet dan media sosial terkait Pilpres dan Pileg. Jenis konten hoax yang beredar juga bervariasi, mulai dari isu agama, isu politik, SARA, hingga isu kesejahteraan sosial. Tak mau tinggal diam, penegak hukum bergerak untuk menindak dan membendung penyebaran hoax di tengah masyarakat yang sudah semakin meresahkan. Pak Dedi, apa kabar Pak Dedi? Baik. Pak, kita mau bincang sedikit Pak, boleh ke sini dikit. Kita mau bicara soal hoax yang makin marak, apalagi sekarang kan tahun politik Pak. Ya. Polri sejauh ini sudah seberapa banyak mendeteksi munculnya hoax di tengah masyarakat? Hoax di tengah masyarakat sampai dengan bulan Februari ini, kemudian mendekati Maret memang sudah ada 350 lebih kasus hoax. Namun demikian yang dalam proses penyidikan yang dilanjutkan, karena ada pelapornya dan kemudian ada juga laporan polisi model A yang dibuat oleh kepolisian karena sudah menimbulkan kegaduhan, baik di media sosial maupun di masyarakat. Itu ada dengan 13 kasus dengan 10 tersangka yang diproses sampai dengan hari ini proses penyidikan, baik yang sudah dilimpahkan ke JPU, kemudian yang masih dalam proses penyelesaian. Itu paling banyak hoax itu muncul di media sosial atau penyebarannya seperti apa? Di media sosial ya, sebagian besar hoax itu 92,5% itu sebarannya adalah di media sosial. Kemudian yang paling banyak memang menyebarkan hoax adalah 3 konten di media sosial, adalah Facebook, kemudian Twitter dan YouTube. Baru sisanya yang lain ada di IG maupun ada di WA Group. Sejauh ini Pak, motif dari para tersangka yang sudah ditangani oleh kepolisian apa sih sebenarnya Pak? Ya motifnya ada beberapa motif ya. Satu motifnya memang 10 tersangka ini. Salah satu yang buat kegaduhan di awal tahun adalah penyebaran berita hoax tentang 7 kontainer yang berisi surat-surat yang sudah tercoblos. Itu hanya membuat kegaduhan aja. Dia sebagai kreator dan sebagai buzzer juga menyebarkan ke masyarakat agar masyarakat itu panik, gaduh, dan akhirnya menjadi distrust. Dalam proses penyidikan yang dilakukan selama ini, yang 10 tersangka yang saat ini sudah
ditetapkan ini belum mengarah ke sana. Belum mengarah ke sana, ya. Bagian besar hanya inisiatif perorangan. Inisiatif perseorangan. Ya, perorangan. Kemudian juga diikuti oleh ya masyarakat yang mohon maaf boleh dikatakan dia hanya sebagai co-founder aja. Tapi dia ikut memviralkan, tanpa meng-cross check dulu apakah isi dari konten tersebut benar atau tidak. Ya karena hoax ini yang diserang adalah emosional. Emosi tidak perlu dia mengarah kepada fakta. Ya akhirnya nanti menjadi distrust itu, Mas. Itu mereka hanya perseorangan, bukan sekelompok orang yang sengaja menyebarkan berita palsu yang memang ingin menimbulkan kegaduhan. Tidak ada kelompok sama sekali gitu. Ada satu kelompok yang ditangkap yang di Purwakarta tuh, Kerawang tuh Mak-mak itu. Mak-mak itu emang ada kreatornya, ya saudara salah satu itu saudara C itu dia sebagai kreator yang menginisiasi langsung untuk menyebarkan tentang berita hoax. Kemudian dia mau memvideokan, menyuruh temannya untuk memvideokan. Satu temannya juga untuk voice. Nanti dia buat narasi. Setelah dia buat narasi, baru dia memviralkan di media sosial. Oke, berarti mereka bekerja secara sistematis begitu ya? Ada job desk-nya juga masing-masing ada gitu? pembagian peran. Ada pembagian peran dalam perbuatan pidana tersebut. Itu yang dibuktikan oleh penyidik. Dalam proses penyidikannya, kemudian 3 orang tersebut kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan. Oke. Polri selain melakukan penyidikan dan menangkap sejumlah penyebar hoax itu, apa kemudian yang antisipasi yang dilakukan juga oleh kepolisian untuk mencegah agar hoax ini juga tidak meningkat di tahun politik ini, Pak? Betul, memang di era post-truth ini memang polisi tidak bisa bekerja sendiri. Kita bekerja sama dengan Kominfo, kemudian Badan Cyber dan Sandi Negara dan seluruh komponen bangsa. Ya, harus bersama-sama memerangi berita-berita hoax. Dan kita juga mengedukasi masyarakat. Masyarakat kita, salah satu kelemahan masyarakat kita adalah lemahnya literasi. Oleh karenanya kita lebih banyak memberikan literasi digital. Baik melalui akun-akun resmi yang dimiliki oleh Polri, juga oleh Kominfo dan Badan Cyber dan Sandi Negara, serta kementerian lembaga juga ikut bersama-sama membantu memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya ya terhadap sebuah isu, kemudian terhadap sebuah berita, terhadap sebuah informasi yang sumbernya harus betul dicek dulu. Apakah sumbernya itu kredibel atau tidak. Berarti harus ada cek dan recheck lagi begitu ya? Betul, Mas. Cek dan recheck. Iya, besar banget, tapi nggak ketahuan kalau itu buzzer.